taharkeun cai panas geus ngagolak di bawah salaki ka kamar mandi. Lain dileobkeun iroh. Kang pangasutkeun Kang irada lieur ya. Henteu ame nyaho we sa YouTube tah ieu tah. Tah iya ya. Diseblokeun ku cai panas dileobkeun nya paeh atuh. Mang pang niupkeun Mang. Jadi lieur ya ibu-ibu ya. Lihat yang kanan, lihat yang kanan. Lisan diciptakan dalam keadaan baik, mulai bergunjing, mulai bergibah, ustad diomongkeun, tatangga diomongkeun, sagala nu lain urusan urang teh terus we diomongkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal yunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'anhum illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazullu qaddama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina aktasabahu wa fima afnaqahu wa an jismihi fima ablahu. Amma ba'd. Ibu kunaon jarempling kieu? Anu tunduh aya? Aya. Anu lapar aya? Anu teu boga duit aya? Anu loba hutang aya? Aya. Rasanya belum telat kalau saya untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim syamana wa syamakum. Semoga Allah menerima ibadah saum Ramadan kita. Mudah-mudahan yang hadir pagi ini Allah ampuni dosa-dosanya. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Diberikan kesehatan yang paripurna. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Rizkinya berkah dan melimpah. Anak-anaknya saleh saleha. Wafatnya husnul khatimah. Tetap istiqamah. Allah ridha untuk menjadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Fisik kumaha fisik Bu, sehat? Fisik well?
Well, pesak kumaha pesak. Saya itu selalu merasa bahagia kalau tausiah depan ibu-ibu. Merasa bahagia, senang, reus, bagja, Bu. Bahagia sekali karena majelis taklim ini selalu ramai kalau ada ibu-i. Anu sok ngaramekeun majelis taklim saha? Anu sok recok kutiung jeung saragamna saha? Anu sok unjak anjuk ka warung saha? Anu sok popolotot ka salakina saha? Berarti di neraka lobana ibu-i. Alhamdulillah. Nauzubillah. Si ieu mah beuki ngaco wae. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nauzubillah. Alhamdulillah ya. Apa judulnya hari ini? Ece Soleha? Hah? Baik. Saya akan bacakan ayat Quran, mohon sakali sewang. Well. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Kang, kan ini masuk YouTube, betul ya? Biar semua tahu nu ngaco teh si ieu video. Ya, Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahillati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sok ulang deui. Tabat. Masya Allah. Sekolah tanya pohon. Baik. Siap Bu? Siapkan hati. Siapkan pikiran. Allah melihat tidak? Allah menyaksikan tidak? Allah membalas apa yang ibu langkahkan ke sini tidak? Bakal membalas? Allah baik tidak? Allah maha mengetahui? Yakin? Fokus. Well, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahillati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Allah menyampaikan kepada kita semua untuk menghadapkan wajah kita dengan lurus kepada agama Allah. Agama kita apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah, the one and only, itu adalah Islam. Jadi kunci selamat kita untuk kelak masuk surga, wayahna asyuk Islam. Masuk karena tidak ada lagi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan agama Islam. Pada fitrahnya
manusia itu berarti tauhid agamanya. Apa Bu? Tauhid agamanya. Al-Quran surah ke-7 ayat 172. Buka dulu, buka. Kita belajar dulu. Gampang heureuy mah. Well, so, tenang, tenang. Insya Allah saya tidak akan membuat bosan. Al-Quran surah ke-7 ayat 172 Al-A'raf. Ada Bu? Ada? Baik, Ibu silakan dilihat Al-Qurannya, perhatikan Al-Qurannya, perhatikan kalimatnya, dan mohon fokus kepada kalimat tersebut sehingga konteksnya akan saya jelaskan. Well, anu tunduh ke Kukang Mega diberi hadiah. Hadiahna teu meunang datang deui ka pengajian. Sudah? Fokus kepada kalimatnya. Yang sebelah kanan, sebelah kiri saya, tolong fokus kepada kalimatnya. Saya akan jelaskan sehingga kita faham apa isi konteks dari ayat tersebut. Well, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Betul tidak? Betul? Perhatikan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi. Apa itu sulbi? Tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Lihat saya sekarang. Lihat sini. Ayo kasep di dia. Kasep tuh Bu? Well, baik. Ibu dapat hadiah dari Kang Mega, brosur umroh. Baik, brosur we heula atuh. Baik, siap. Fokus, siap ya. Dulu ruh kita melakukan persaksian, perjanjian dengan Allah. Ya, ingat ya. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Salah satu orang-orang yang beruntung, salah satu hamba Allah yang beruntung adalah hamba-hamba yang mampu memelihara perjanjiannya dengan Allah. Ternyata ruh kita sudah melakukan persaksian. Ruh kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Jauh sebelum kita dilahirkan, ruh kita diciptakan, lalu melakukan persaksian dengan Allah. Apa isi persaksiannya? Alastu birabbikum. Apa artinya Bu di situ? Alastu birabbikum. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Sekali lagi, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Diambil perjanjian dari kita. Allah berkalam, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu ruh kita menjawab. Ternyata ruh kita menjawab. Apa jawabannya? Qalu bala syahidna. Ruh kita menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Paham sampai sini Bu? Saya ulang sekali lagi. Ruh kita diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Sebelum dimasukkan ke rahim ibu kita, sampai sekarang kita hidup, ruh kita melakukan perjanjian, persaksian dengan Allah. Apa itu persaksiannya? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu ruh kita menjawab, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Kalimat itu kira-kira apa namanya Bu? Halo? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Bukankah aku ini Tuhanmu? Betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Fa'akhbirni anil iman. Apakah iman itu? Ambillahi. Beriman kepada. Kalau ada kalimat iman, disitulah terbentuk apa yang namanya fondasi umat Islam. Namanya tauhid. Berarti fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Menandakan manusia itu pada fitrahnya tauhid agamanya. Well Bu? Well? Setuju nggak? Tauhid agama kita. Karena kenapa? Kita beriman kepada Allah. Itu fitrah. Itu fitrah. Lalu selain itu Allah kalamkan. Lihat lagi, perhatikan. Setelah kita tauhid agamanya, Allah kalamkan ini. Ulang Bu, ini. Kurang kompak. Ini. Khalaqtu ibadi hunafah. Sungguh kuciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus, dalam keadaan baik, bertauhid kepadaku, beriman kepadaku, dan suci dari dosa. Selain itu fitrah manusia nanti terbagi lagi. Ada wanita, ada laki-laki. Nanti dari wanita terbagi lagi fitrahnya. Dari wanita itu ada litaskunu ilaiha. Ada lagi al-ummu madrasatul ula. Kalau saya laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi manusia itu mempunyai fitrah. Pengertian fitrah secara terminologi adalah kembali kepada keadaan semula. Ya. Jadi kalau kita diciptakan dalam keadaan baik, kalau kita diciptakan dalam keadaan baik, tolong Anda ketika nanti pulang kemana Bu? Halo, Assalamualaikum. Pulang kemana Bu? Ke Cicahem lain. Pulang kemana Bu? Pulang nanti kita ke hadirat Allah, pulang ke rahmatullah, tolong dalam keadaan baik juga ya. Cukup ku amin, da can beres. Amin kan heula. Well, bagus. Semangatnya, semangat untuk masuk surga ya. Sekali lagi ya, saya semangat nih, saya semangat. Perhatikan, ilmu dulu ya. Ya, perhatikan. Dulu ruh kita oleh Allah diambil persaksian. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Muncullah iman. Persandingan iman itu adalah tauhid. Makanya kata Allah, manusia itu pada fitrahnya selalu mengarahkan wajahnya kepada agama Allah, Islam, tauhid agamanya, suci dari dosa. Well, betul? Betul. Lalu manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam wa hammalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirim mimman khalaqna tafdila. Dimuliakan manusia meskipun kalimatnya di Al-Quran surat ke-17 ayat 70 kalimatnya adalah sebuah berita bahwa kita adalah makhluk yang dimuliakan, namun terdapat pesan mendalam dari Allah kepada kita untuk menjaga kemuliaan-kemuliaan yang telah Allah berikan sampai kelak kita kembali dipanggil oleh Allah. Well, sampai sini paham Bu? Paham Bu? Baik, kalau paham saya mau tanya, tolong jawab yang kenceng. Ketika Allah menciptakan kita dalam keadaan fitrah, matanya diciptakan dalam keadaan baik tidak? Baik. Telinga dalam keadaan suci? Lisan dalam keadaan fitrah? Kaki, tangan, hati, pikiran dalam keadaan fitrah. Lalu selama kita diberikan amanah usia, ternyata anggota tubuh yang diciptakan dalam keadaan mulia banyak berbuat dosa. Lalu kita pulang tuh.
pulang balik maot pupus. Kira-kira Allah suka enggak? Ibu perhatikan, ibu iya socanya diciptakan dalam keadaan baik, mulai melihat yang tidak baik. Lisan diciptakan dalam keadaan baik, mulai bergunjing, mulai bergibah, ustad diomongkeun, tatangga diomongkeun, sagala nu lain urusan urang teh terus we diomongkeun. Da kitu panyakitna. Well Bu, telinga diciptakan dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah suci, dalam keadaan sempurna. Mulai dipakai mendengar yang tidak baik. Betul tidak Bu? Kaki kita dilangkahkan ke tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi. Betul tidak Bu? Ketika Allah amanahkan titip kemuliaanmu, titip fitrah yang telah aku berikan, ternyata kita pulang dalam keadaan berlumuran dosa. Kira-kira Allah seneng enggak? Gak bakal seneng, betul? Oleh karena itu sok Bu, arek rada galak seeutik simkuring ayeuna mah. Mulai atuh kita mulai memantaskan diri. Mamantes diri Bu. Kenapa? Lain tiung nu alus. Lain gamis nu mahal. Lain nu ngagober. Lain kaca soca nu jutaan, lain emas rencem, lain imah gedong, lain Bu. Da bakal dikantunkeun ku urang mah, betul? Apa yang harus kita persiapkan Bu? Amal soleh. Apa tuh Kang Mega cara kita memantaskan diri nanti pulang dari sini Bu? Di rumah ada kaca? Aya? Nanti ibu duduk depan kaca, duduk santai aja. Sambil terbayang-bayang wajah Ustadz Mega Bu. Ente maksudnya kieu tadi ngomong naon gitu. Lain bayangkeun nu aneh-aneh ente. Nanti mulai duduk Bu ya, duduk, duduk, lihat Bu lihat. Duduknya santai aja, duduk santai. Ibu lihat kaca, mari kita mulai memantaskan diri. Lihat gini. Ya Allah, apa mata ini yang kelak akan menatapmu dan menatap Rasulullah? Ataukah mata ini kelak hanya akan melihat pemandangan mengerikan di neraka? Ya Allah, apakah telinga ini kelak yang akan mendengarkan ucapan-ucapan salam dari para penghuni surga? Ataukah telinga ini yang kelak hanya akan mendengar jeritan-jeritan orang yang disiksa oleh malaikat Zabaniyah di neraka? Ya Allah, apakah mulut ini kelak yang akan mendapatkan kesejukan telaga Al-Kautsarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ataukah mulut ini kelak yang akan dihidangkan, dihadiahkan cairan timah panas yang mendidih bercampur nanah? Ya Allah, apakah kelak kaki ini yang Engkau izinkan untuk meniti sirat dengan lancar, dan Engkau izinkan kaki ini untuk masuk ke dalam surgamu? Atau kaki ini baru satu langkah juga sudah terjembab masuk ke dalam neraka atas dosa-dosa yang harus dibayar mahal ya Allah? Ayo Bu, kita mulai memantaskan diri. Ketika Allah titipkan kemuliaan, Allah titipkan yang namanya fitrah. Tolong kembali dalam keadaan baik. Tolong kembali dalam keadaan baik. Sebagaimana Allah menciptakan kita penuh dengan kasih sayang. Sekarang kita mulai berpikir, umur gak lama. Semakin hari langkah ini dilangkahkan ke tempat mati kita. Semakin kita bertemu dengan waktu esok hari, semakin dekat nanti kita menuju lubang kubur. Amal solehnya sedikit, amal solehnya kebanyakan. Cita-citanya masuk surga. Wafat belum tentu husnul khotimah, di alam kubur belum tentu selamat, di padang mahsyar belum tentu teduh. Hisab kita masih menegangkan.
surganya belum kelihatan. Well, nah abet jaram pelingki ya. Sieun. Tong boro ibu simkuring ge sieun, Bu. Oleh karena itu mulai kita memantaskan di sok papantes diri urang teh. Lain halis di mehongan, biwir di bereman, baju borong sana borong sini. Bukan itu. Bukan itu. Kan perintah Allah mah satu. Anda beriman lalu bertakwa. Karena belum tentu orang beriman itu jaminannya surga dengan instan. Betul. Orang beriman belum tentu dijamin masuk surga dengan Kalau orang beriman tempatnya di surga semuanya. Di surga semuanya. Tapi masih banyak orang beriman yang bermaksiat. Maksiat dibalas tidak, Bu? Dosa dibalas tidak? Maksiat dibayar tidak? Dosa harus kita pertanggungjawabkan tidak? Al-Quran surat 99 ayat ke-7 ayat ke-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, kita mulai memantaskan diri, Bu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bu, halo, assalamualaikum. Kunaon jadi jaram peling? Rawasian. Baik, perhatikan. Tidak usah takut, tidak usah gelisah, tidak usah resah. Well, Bu? Baik, kalau gitu Kang Mega, apa yang menyebabkan fitrah kita hancur? Cung. Dosa asalnya dari mana? Dari mana, Bu? Itu yang pakai kerudung biru bagus tuh jawabannya. Dari mana, Bu? Baik. Al-Quran surat 91. Lihat. Ayat ke-7, ayat ke-8. Mohon fokus ke saya aja, Bu. Ini ayatnya pendek. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Bagaimana jiwa kita disempurnakan? Jiwa atau nafs ini adalah sebuah instrumen yang Allah ciptakan disandingkan dengan akal. Tapi nafs ini akan mendorong manusia untuk berbuat fujur atau berbuat takwa. Ya, untuk berbuat fujur atau berbuat takwa. Paham, Bu? Jadi manusia itu punya instrumen dalam dirinya, instrumen namanya nafs. Apa, Bu? Entong ditambahan nafs. Nafs, ya. Nafs ini tugasnya adalah mengantarkan kita mau dibawa ke arah fujur, maksiat, atau ke arah takwa. Bagaimana nafs kita ini diarahkan ke arah fujur? Turun Al-Quran surah 114 ayat ke-5 ayat ke-6. Tong dicatat ece Anas. Kira aku Anas oke teu apal. Lihat, nafs apa hubungannya dengan Anas? Ayat ke-5 ayat ke-6. Apa hubungannya? Wa nafsi wa ma sawwaha. Lihat, nafs kita ini adalah sebuah instrumen yang akan membawa ke arah fujur atau ke arah takwa. Bagaimana dibawa ke arah fujur? Allazi yuwaswisu fi sudu minal jinnati wan nas. Paham sampai sini, Bu? Well, Bu? Apa artinya allazi yuwaswisu fi sudurin nas? Ibu apal tapi tak apal cangkem. Kumaha? Apal cangkem tak apal hartos, bahaya. Lihat lagi artinya, Bu. Ayo lihat lagi. Biar konteksnya paham. Lihat lagi, Bu. Al-Quran surat 114, surat terakhir. Ayatnya ayat ke-5, ayat ke-6. Ayo. Ada, Bu? Ada? Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Betul?
yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Siapa yang dibisikkan? Ya kita. Yang membisikkannya siapa, Bu? Minal jin tiwan nas. Kalau kita termasuk golongan jin bukan? Yakin? Bukan, betul? Lalu berarti siapa Kang Mega yang harus kita hati-hati dalam menjaga fitrah? Siapa, Bu? Manusia. Saha jalmina manusia nate? Besti ta. Besti. Kang Mega apa hubungannya antara besti dengan maksiat? Ibu ngomongkeun ustad jeung saha? Besti. Balik pengajian ti Al Irsyad selfie jeung saha? Jeung besti. Ngomongkeun RT, RW, ngomongkeun batur jeung saha? Jeung besti, Bu. Well, faham? Salah satu penghancur fitrah manusia adalah maksiat itu buahnya adalah dosa. Al-Quran surat kedua ayat 81. Bala man kassaba sayyi'ata wa ahatat bihi khati'atuh faulaika ashabun nar hum fiha. Kalau manusia sudah tenggelam dalam dosa, dia tidak ingin kembali, saking banyak dosa-dosanya, dia sulit untuk kembali, maka tempat kembalinya di mana, Bu? Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sampai sekarang paham tidak, Bu? Bu, halo, assalamualaikum. Paham tidak, Bu? Baik, sebelum melaju lagi saya ringkas lagi sedikit. Manusia dulu ruhnya Allah ciptakan. Sebelum dimasukkan ke rahim ibunya dipanggil melakukan persaksiannya alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, muncullah iman. Iman persandingannya dengan tauhid. Sampai sini paham, Bu? Paham ya, Bu ya? Paham. Lalu ketika Allah titipkan kemuliaan kepada kita, tolong dijaga sampai kelak kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam perjalanannya ternyata banyak manusia yang lalai dengan persaksian dengan Allah tersebut. Ang taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Lalai. Kenapa lalainya? Karena manusia disesatkan oleh apa, Bu? Oleh tadi bisikan apa, Bu? Melalui apa, Bu? Melalui nafsnya. Berarti untuk menjaga fitrah kita, apa yang harus dilakukan? Halo, assalamualaikum, cenah ngarti tadi. Yang membuat hancur fitrah apa, Bu? Maksiat itu buahnya asal muasal maksiat itu dari apa, Bu? Dari nafs kita yang diarahkan ke arah fujur. Sama siapa diarahkannya? Sama setan. Setannya golongannya ada 2, jin dan saha jelemana? Besti. Biasana anu make tiung ungu. Aya tiung ungu. Aya. Henteu beureui. Baik. Paham, Bu? Bu, halo, assalamualaikum, paham, Bu? Coba, kalau paham saya ingin tanya, berarti Kang Mega gimana tuh caranya menjaga fitrah kita agar tidak tergelincir, agar kita kembali dengan selamat dalam keadaan baik juga nanti depan Allah. Cung, gak apa-apa, jangan takut salah, namanya Thalabul Ilmi. Gimana, Bu? Allahu Akbar. Kembali kepada takwa. Anda ingin jadi orang bertakwa, cukup ku ngadua atau kudu jeung usaha? Ibu hoyong janten jalmi-jalmi takwa, istri-istri soleha masuk surga dari pintu yang mana aja, gitulah cerita mah. Ya. Eta teh cukup ku ngadua atau kedah sareng ikhtiarna? Yakin? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaumnya tidak berusaha untuk merubahnya. Tuh geuning parentahna jelas atuh ikhtiar anjeun.
Betul? Betul tidak? Bagaimana sekarang agar kita kembali kepada takwa? Lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Dan bagi mereka yang kembali kepada seruan Tuhannya. Bagaimana seruan Allah itu? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Betul? Haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum. Hai orang yang beriman, modalnya adalah iman, fondasinya adalah ari modal tadi golangkeun ece bakal beunghar teu lamun jadi pengusaha. Bu halo, assalamualaikum. Ibu jadi pengusaha, boga duit 100.000, tapi teu digolangkeun, dititipkeun we ka tetangga. Ibu jadi pengusaha, punya uang 500.000, tapi teu digolangkeun, dina jero loket we terus. Kira-kira ibu bakal jadi beunghar moal. Eta modal bakal berlipat-lipat moal. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang mana tadi beriman bu? Alastu birabbikum qalu bala syahida. Eta teh modal bu. Demi Allah bu. Modal perusahaan kalau ingin maju terus berkembang apa yang harus dijaga bu? Apa yang harus dijaga perusahaan? Aset, betul. Salah satu aset itu ada aset apa aja bu? Ada aset aktiva, ada pasiva, betul bu? Orang akuntansi mah pasti ngartos, well. Ya, berarti apa yang harus dijaga bu? Bu halo? Assalamualaikum. Yang kenceng bun, jawab yang kenceng tadi. Iman. Iman adalah modal sok atuh digolangkeun anak kunaon atuh iman teh kanu jadi takwa. Apan parentana? Iya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman bertakwalah. Kunaon Kang Mega? Karena belum semua orang yang beriman itu bertakwa. Percaya tidak? Ibu orang beriman? Yakin? Yakin? Bertakwa tidak? Belum tentu. Ibu orang beriman, bertakwa sudah belum tentu. Kenapa? Orang beriman belum tentu mengaktualisasikan imannya, mengaktualisasikan tauhidnya di dalam nilai-nilai ketaatan. Ibu percaya sama Allah, percaya? Percaya ada malaikat di kanan kiri, percaya? Nah, atuh batur masih diomongkeun. Kenapa matamu masih melihat yang tidak baik? Kenapa telingamu masih mendengar yang tidak baik? Kenapa kakimu masih sering dilangkahkan ke arah yang tidak baik? Kalau orang beriman yang bertakwa itu pasti diaktualisasikan imannya ketika dia sadar Allah maha melihat, Allah maha mengawasi, maha tahu isi hati, ada malaikat di kanan dan di kiri. Mustahil ini anggota tubuhnya dibawa ke arah fujur, betul tidak? Betul tidak? Cek kadieu geura aya berita anyar. Kalau orang beriman yang imannya lemah, lihat. Kalau orang beriman namun imannya lemah tidak bertakwa, apa yang terjadi? Datang besti. Ibu berita nuker viral ayeuna naon? Naon? Berita yang lagi viral apa bu sekarang? Saya nggak pernah ngikutin soalnya. Apa? Naon? Saha? RKT naon? RKT? Oke, taruhlah. Ada berita lagi viral. Cek kadieu geura. Aya naon beb? Tah, eta saha jurigna? Bes? Kadieu aya berita anyar. Naon beritana? Eta berita naon tadi? Eta lah pokoknya berita. Kalau orang yang beriman diaktualisasikan ke dalam ketaatan, apa yang terjadi? Aya berita anyar. Lain urusan orang. Orang meleuwih hayang neangan bekal jang akhirat mending sibuk ke akhirat. Betul? Betul tidak? Sok ti ayeuna mah geus eureunnan milukeun urusan batur, lain urusan didinya. Geus, urang mah iman kudu jadi takwa. Dari situ muncullah saling menasihati tentang kebaikan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sob. Betul? Sudah ngapain sekarang kita ikut urusan orang lain? Betul? Betul? Betul?
Bu, perhatikan. Jangankan kita yang melakukan maksiat. Lihat, Bu, Iroh, Tati, dangukeun. Bro, perhatikan. Jangankan kita yang ikut urusan orang lain. Anda beribadah ya. Beribadah secara diam-diam saja belum tentu diterima. Apalagi Anda ibadahnya diumbar-umbar. Betul? Betul tidak? Urang mah kudu keeng, harus takut. Kunaon Kang Mega, kudu keeng, kudu sieuna. Kita beribadah yang sembunyi-sembunyi saja, yang tidak terlihat oleh orang lain, belum tentu diterima. Apalagi ibadah yang Anda umbar-umbar. Apalagi ini melakukan maksiat. Kalau orang yang imannya baik, tentu dia akan aktualisasikan, akan menjadi modal untuk mendapatkan hasil yang lebih. Apa namanya? Takwa. Oleh karena itu perintahnya kata Allah di Al-Quran surat ketiga ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, aktualisasikanlah keimananmu di dalam nilai-nilai ketakwaan. Karena orang beriman belum tentu bertakwa. Namun orang yang bertakwa sudah barang tentu imannya well. Paham sampai sini Bu? Paham Bu? Berarti untuk menjaga fitrah kita yang paling pertama tadi apa Bu? Takwa tujuan akhirnya. Perhatikan, takwa itu adalah visinya. Visi. Takwa itu sebuah visi, betul? Misi kita masuk surga, betul tidak? Misi kita masuk surga, visinya pengen jadi orang bertakwa, tapi tanpa aksi. Visi, misi tanpa aksi, halusinasi Bu. Betul tidak? Ibu punya visi, ibu punya misi, tapi tidak beraksi, bakal ada hasil tidak? Berarti visi dan misi itu membutuhkan aksi. Untuk menjadi orang bertakwa butuh yang namanya ikhtiar. Menjaga fitrah ada ikhtiarnya. Kalau fitrah ini berhubungan dengan perjanjian, dengan persaksian seorang hamba kepada Allah, berarti apa yang harus dijaga? Etak iman deui ku keukeuh. Iman mah geus aya kan modal tadi alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, muncullah iman. Roh. Astagfirullahaladzim Gusti. Asa capek ngomong tadi. Kela jadi lieur euy. Mang pang niupkeun Mang. Jadi lieur ya ibu-ibu ya. Lihat yang kanan, lihat yang kanan. Lihat yang kanan. Ibu punya visi ingin jadi orang bertakwa, ya. Misinya ingin masuk surga. Visinya, misinya harus bersanding dengan aksi. Aksi bagian dari ikhtiar. Ibu ingin jadi orang bertakwa, ada ikhtiarnya, betul? Ya, kalau kita berbicara tentang fitrah, tadi di Al-Quran surat ke-7 ayat 172 ada perjanjian antara manusia dengan Allah. Perjanjiannya alastu birabbikum qalu bala syahidna, menuhankan Allah. Muncullah iman. Iman bersanding dengan tauhid. Untuk menjaga fitrah berarti ikhtiarnya dengan apa Bu? Caranya menjaga apa? Menjaga tauhid. Eta. Apa penyebab maksiat tadi Bun? Apa tenisnya? Apa penyebab dosa tadi? Ya, penyebabnya dari nafsu yang dibisiki oleh setan. Sedangkan maksiat itu buahnya Kenapa manusia bisa berbuat dosa? Karena imannya lemah, karena tauhidnya lemah. Berarti ibu nggak yakin kalau Allah maha melihat. Paham nggak Bu? Berarti ibu nggak yakin kalau Allah maha mengetahui isi. Kalau orang yang tauhidnya baik, kalau orang yang tauhidnya kuat, kalau orang pondasinya kuat, perhatikan Bu, perhatikan. Lihat masjid ini. Lihat masjid ini. Kira-kira ini fondasinya luar biasa tidak? Betul? Apa yang menjadi pondasinya kira-kira? Batu, betul? Batu kali di bawah, betul? Batu bata, betul? Belum besi, betul? Betul tidak?
Tapi apa yang bisa menyatukan itu semua? Semen. Yakin semen aja? Pasir aja? Air, Bu. Betul tidak? Betul tidak? Saya tanya sekarang, Bu, kalau kita manusia melakukan perjanjian dengan Allah, ya, kalau ingin selamat, jaga atuh perjanjiannya. Al-Quran surat ke-13 ayat 19, baca Bun. Baca dulu, baca dulu. Baca dulu. Wah rame nih, iya mah. Rame tidak Bu? Rame, alhamdulillah. Ayat 19. Taib. Ada? Ada, Ibu tolong baca di situ ya. Saya akan bacakan, fokus pada kalimatnya, nanti saya akan jelaskan konteksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Betul tidak? Ayat 20-nya, Bu. Sorry, ayat 20 ya. Ayat 20, maaf. Ada ayat 20? Alladzina yanquduna, maaf. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wala yanqudunal mitsaq. Tolong bacakan artinya yang kencang, yang kompak semua ibu-ibu. 1, 2, 3. Baik, lihat sekarang ayat 18-nya. Lihat ayat 18-nya. Lihat Bun. Ada? Surat ke-13 ayat ke-18. Dimulai kalimatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lillazina stajabu li rabbihimul husna. Wallazina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mitslahu ma'ahu laftadau bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, seruan Allah itu Anda beriman lalu bertakwa, betul? Betul tidak? Betul. Salah satu definisi untuk mencapai ketakwaan ada di mana Bu? Ada di ayat 20-nya. Yang tadi alladzina yufuna bi'ahdillahi wala yanqudunal mitsaq. Salah satu definisi dari orang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa memelihara perjanjiannya dengan Allah. Perjanjian kita atas fitrah itu apa? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Namanya tahu. Kalau kita bertauhid kepada Allah, ingin selamat nanti di akhirat, tolong jaga tauhidnya. Kenapa? Kang Mega mengatakan, Bu, perhatikan, kenapa dikatakan orang itu akan selamat di akhirat kalau perjanjian yang utamanya, perjanjian ketauhidannya ini dijaga. Lihat, perhatikan, Al-Quran surat ke-50 ayat 16, 17, 18, 19. Baca dulu Bu. Ada Bu? Qaf. Ya. Sudah Bun? Baik, lihat saya dulu Bu. Orang yang bertauhid itu pasti segala sesuatunya hanya akan dikembalikan kepada, paham tidak Bu? Paham tidak? Segala sesuatunya adalah Allah, semua berasal dari dan akan kembali kepada, semua yang menciptakan adalah akan bertanggung jawab kepada, paham sampai sini Bu? Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lihat ayat 16-nya. Ibu lihat ayatnya, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Lihat sini Bun. Lihat saya lagi.
Lihat saya lagi, fokus dulu sebentar, lihat. Kalau Allah sebagai pencipta dan Allah beritahukan kepada kita bahwa Allah itu tahu apa isi hati kita. Kalau gitu layak tidak hati ini berpikir yang tidak baik. Layak tidak hati ini berprasangka yang tidak baik. Allah tahu tidak isi hati kita. Jangankan kelakuan kita, isi hati saja Allah tahu. Itu tauhid namanya. Betul? Allah tahu isi hati kita dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat di leher. Maksudnya apa? Lihat ayat ke-17-nya. Iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ayat 19-nya. Tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Perhatikan, lihat ke saya Bu sekarang. Apa hubungannya menjaga fitrah dengan menjaga tauhid? Lihat, kalau tauhid terjaga, dia yakin Allah itu maha melihat, maha mengawasi. Allah turunkan tentara langitnya di kanan di kiri, didudukan di kanan di kiri. Yang senantiasa sehari-hari kita itu terawasi, tercatat dengan sempurna. Tidak ada yang luput, mau dari ucapan ataupun perbuatan. Semua tercatat dengan sempurna dan akan dibalas dengan sempurna. Betul? Betul tidak? Tauhidnya kalau sudah seperti itu, saya tanya. Ada tidak orang-orang yang berbuat maksiat kalau yakin tauhidnya seperti itu? Mustahil Bu. Betul? Betul? Kan dikira ayo berita anyar. Puruan besti ayo berita viral. Kunaon kikituan? Apaan cekang Mega tadi? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Awas ada malaikat yang mengawasi kita. Allah itu maha mengetahui. Aduh benernya nuhunnya besti geus dipangageuingkeun. Nuhunnya beb geus dipangmerenyahokeun. Sigana lamun eueuh ece abdi bakal terus ngomongkeun batur. Pokona ti semet aya nama abdi janji moal deui ngomongkeun batur. Moal jiga si ibu eta kieu-kieu geus eureunnan nu kitu. Kade entong dijadikan vitamin kehidupan nu kitu teh. Well Bu, balik lagi kepada ilmu, lihat. Kalau seseorang yang sudah merasa diawasi oleh Allah, semua kegiatannya tercatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Segalanya akan dibalas dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sudah dijamin tempat kembalinya di mana? Akankah seorang manusia itu bermaksiat? Tidak. Tauhidnya terjaga tidak? Kalau ada orang yang ngaku bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, namun matanya masih sering melihat yang tidak baik, telinganya masih sering mendengar yang tidak baik, lisannya masih berkata yang tidak baik, kakinya masih sering dilangkahkan ke tempat-tempat yang tidak baik, berarti ada yang salah di dalam memahami ilmu tauhidnya. Kenapa Kang Mega? Kalau tauhidnya baik, maka mustahil dia berbuat maksi, akan terjaga sampai kapan? Lihat ayat 19-nya. Wajaat sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Akan terjaga itu semua dari maksiat sampai sakaratul maut datang kepada dia. Sampai sini paham Bu? Bu, halo, assalamualaikum. Kalau seseorang tauhidnya sudah baik, maka ikatan dengan Allah pun akan baik. Sekali lagi, kalau seseorang tauhidnya sudah baik, maka ikatan dengan Allah pun akan baik. Teh, saya pinjam handphone. Kang Mega pinjam handphone. Kang Mega pinjam handphone. Kang Mega pinjam handphone. Saya pinjamkan handphone ini. Tolong jaga HP-nya dengan baik.
Siap? Itu ikatan bukan? Ikatan itu namanya akad, Bu. Ibu melakukan akad nikah berarti melakukan ikatan pernikahan. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kenapa ada akad? Ketika saya memberikan, saya mengamanahkan, jaga dengan baik, beliau siap untuk menjaga dengan baik. Lalu sedemikian waktu diberikan kesempatan untuk memakai itu handphone. Paham sampai sini, Bu? Paham? Lalu saya minta agar handphonenya kembali, Bu. Ketika kembali kepada saya, ini handphone sudah rusak. Sudah rusak. Speaker tehurung, layar pepes, kuota beak, segala rupa, ujung bau sungut, dikitukan. Aduh, kira-kira saya sebagai yang punya handphone, suka tidak ketika saya punya ini kembali dalam keadaan rusak? Suka tidak? Tidak, itu namanya ikatan. Berarti menjaga tauhid, menjaga akadmu dengan Allah. Menjaga tauhid berarti menjaga ikatanmu dengan Allah. Namanya al-ihkamu at-tawthiqu. Manusia yang menjaga tauhidnya berarti hubungannya, ikatannya dengan Allah itu akan baik, akan kuat, akan sempurna. Mengikat ikatannya lebih kuat, mengikat ikatannya dengan kencang, mengikat ikatannya dengan sempurna. Ar-rabtu biquwwah. Kuat ikatan seorang hamba kepada Allah, maka dari akad berubah kalimatnya menjadi akidah. Apa, Bu? Sekali lagi, kalau tauhid baik, maka akadnya akan baik, ikatannya akan baik. Ikatannya semakin kuat, semakin kencang, semakin sempurna, berubah dari akad menjadi akidah. Apa itu akidah untuk kita? Apa itu akidah untuk kita? Tadi kan visinya takwa, betul? Misinya masuk surga, betul? Orang kalau ingin masuk surga, ingin fitrahnya baik kembali, yang pertama jaga tauhid, maka akadnya dengan Allah akan baik. Kalau akad sudah semakin kencang, berubah dari akad menjadi akidah untuk kita itu ada di Al-Quran surat kedua ayat 177. Baca, Bun. Baca, Bun. Baca dulu, Bun. Baca dulu, Bun. Panjangnya bunyi. Panjang, gak apa-apa, baca aja dulu. Biar tahu kita semua. Apa itu akidah untuk kita? Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 177. Ayat 177. Ada, Bun? Bismillahirrahmanirrahim. Bunda tolong lihat ayatnya, saya bacakan, fokus pada ayatnya. Nanti Bunda akan ngerti apa yang namanya kontekstual dari akidah. Perhatikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Betul, Bu? Betul, Bu? Lihat, kalimatnya ditutup dengan ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
sebelum Anda menuju ke takwa, ada stepnya. Yang pertama adalah menjaga tauhid. Maka akadnya, ikatannya akan baik. Semakin kencang ikatan dengan Allah, semakin sempurna akadnya, maka berubah menjadi akidah. Apa akidah untuk kita? Lihat Bu, kebaikan itu bukanlah hanya menghadapkan wajah ke arah timur dan ke arah barat. Tapi kebaikan yang paling utama, kebaikan yang betul-betul yang utama itu apa Bu? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Akidah yang baik itu iman kita kepada Allah. Lalu beriman kepada hari akhir. Betul? Kalau kita tauhidnya baik, akidahnya baik, akadnya baik, kita yakin Allah itu ada, hari akhir itu ada, malaikat pencatat itu ada, kitab-kitab itu ada. Bu, halo? Bu, halo? Punten. Ini manual book bukan kita? Buku petunjuk bukan? Hudal linnas. Betul? Anda ingin selamat, ya pegang dong petunjuk di dalamnya. Betul? Betul? Utslu, baca, pahami, lalu amal. Utslu ilaika minal kitabi. Bacalah Al-Quran, pahami, lalu amalkan. Bagaimana lagi untuk kita Bu, setelah baca kitab Bu? Kita beriman kepada Nabi. Betul? Kita memberikan harta yang dicintai. Untuk siapa? Untuk kerabat, untuk anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Lalu bagaimana lagi akidah kita Bu? Menegakkan sholat, lalu menunaikan lalu orang-orang yang menepati janji apabila dia telah berjanji. Lalu orang-orang yang sabar ketika diuji dalam kemelaratan, dalam penderitaan, dan dalam masa peperangan. Allah bilang apa Bu? Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah dikategorikan kepada orang-orang yang bertakwa. Saya ulang, Allah ciptakan Anda dalam keadaan fitrah, tolong pulang pun dalam keadaan fitrah lagi. Bagaimana caranya menjaga fitrah dalam kehidupan ini? Demi Allah perbaiki tauhid. Tauhid baik maka akad akan baik. Semakin kencang akadnya maka berubah menjadi Kalau akidah kita sudah baik, maka pakaian kita adalah pakaian takwa. Al-Quran surat ke-7 ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisya walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai manusia, keturunan Bani Adam, anak cucu Nabi Adam, lihat Allah itu telah sediakan untuk Anda pakaian-pakaian sebagai perhiasan dan penutup aurat. Namun pakaian yang paling baik untuk kita adalah pakaian takwa. Tauhidnya baik, menjaga tauhid dengan baik, maka akadnya akan baik. Dari akad yang berkuat, betul-betul kencang mengikat dengan sempurna, dia berubah kalimatnya dari akad menjadi akidah kita semakin baik, maka pakaian kita adalah takwa. Orang bertakwa pasti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mustahil dia berbuat maksiat, sampai wafat pun akan terjaga anggota tubuhnya, hatinya, mata, telinga, lisan, kaki, tangan, semua akan dijaga. Lalu apa? Akan menemukan yang namanya ketenangan di dalam Kalau orang sudah tenang jiwanya, Al-Quran surat 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Tauhid baik maka akad akan baik. Semakin kencang akadnya berubah menjadi akidahnya baik, maka pakaiannya adalah pakaian terbaik. Pakaian terbaik adalah takwa. Definisi dari ketakwaan kata Sayyidina Ali, al-khawfu minal jalil, al-amalu bi'at-tanzil, wal qanatu bil qalil, al-isti'dadu liyaumir rahila. Dia takut kepada Allah, tinggalkan larangan Allah. Dia cinta kepada Allah, dia lakukan perintah Allah. Dia akan selalu merasa qanaah. Yang terakhir, mencari bekal untuk mati. Orang-orang bertakwa jiwanya pasti tenang. Kalau jiwanya sudah tenang, kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya. Maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, tempatnya adalah di surga. Well Bu, sebelum saya tutup, sebelum saya buka forum pertanyaan, saya akan tanya dulu sebentar. Bu, bagaimana cara menjaga fitrah? Cung.
Satu orang aja, satu orang. Silahkan bun, yang kenceng bun. Memperbaiki tauhid, baik. Kalau tauhidnya baik, maka akan muncul apa bun? Muncul apa bun? Alah, bahaya ya bahaya, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah menyampaikan ya. Kalau poho deui itu salah ibu. Bu, kalau tauhidnya terjaga, maka akan muncul apa? Apa bu? Ikatan, namanya apa bu? Akad. Semakin kuat akadnya maka berubah menjadi akidah. Jikalau akidah sudah baik maka pakaiannya adalah, kalau pakaian takwa berarti jiwa kita akan tenang. Jiwa yang tenang tempatnya di mana? Karena Allah sudah paham? Paham bun? Sok atuh kita mulai memantaskan diri ya. Ya. Bu, kita mulai pantaskan diri. Satu PR kita. Sudah dijamin husnul khotimah belum? Sudah dijamin belum? Di alam kubur ada jaminan selamat enggak bun? Di alam kubur ada jaminan selamat enggak? Padang mahsyar kita ada jaminan teduh enggak? Ada jaminan teduh? Hisab kita ada jaminan lancar enggak? Surga kita udah kelihatan? Yuk mulai mantaskan diri yuk. Apakah kita pantas enggak jadi ahli surga? Apakah kita jangankan jadi ahli surga deh. Apakah kita sudah pantas mendapatkan rahmat Allah ketika wafat? Mulai jarempling. Sama sedih saya juga bu. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan fil wa ziyadatan fil wa barakatan fir wa taubatan qablal maut. Berapa kali kata maut disebutkan? Wa taubatan qablal maut. Berapa itu? 1. Wa rahmatan indal maut. 2. Wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina fi. 4 kali bu. Minimal kita sudah pantas belum mendapatkan apa yang namanya permaafan dari Allah sebelum kita wafat? Belum tentu ya bu ya. Belum tentu ya. Berarti orang beriman belum tentu bertakwa. Kalau orang bertakwa jaminannya surga ada kemungkinan tanpa hisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kumaha bu? Well. Nu dipengker well. Silakan. Ya Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz, Masya Allah ilmu yang luar biasa yang di-sharingkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua berkemampuan melayak pantaskan diri kita untuk menjadi penghuni surga. Dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah juga sudah meridhoi diri kita. Amin. Kita buka untuk 3 pertanyaan. Boleh dari Ikhwan, Bapak ada yang mau bertanya? Ada Pak? Ada Bapak? 1 aja? Gak ada? 3 pertanyaan ya? Boleh diangkat tangannya? Ya yang depan dulu ya. Gimana cara menjaga ketakwaan? Karena kan biasanya manusia itu naik turun ya takwanya gitu, beda sama malaikat. Yang keras sekali lagi. Bagaimana caranya menjaga ketakwaan? Kalau ada orang bertanya didengar, siapa tahu pertanyaannya menginspirasi dan jawabannya ada hikmahnya. Oke? Ya? Well, man salaka turutin. Tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang datang ke majelis ilmu untuk menuntut agama, maka Allah akan mudahkan langkahnya untuk masuk surga. Jadi kalau ada yang bertanya, dengarkan. Well, silakan ulang. Ya bagaimana caranya menjaga ketakwaan, karena kan biasanya ketakwaannya manusia beda dengan ketakwaannya malaikat. Bagus itu pertanyaan, kenapa manusia dengan malaikat itu beda?
Malaikat itu diciptakan, dimasukkannya hanya takwa. Tapi kalau manusia itu spesial, diciptakan oleh Allah, dikasih akal juga dikasih nafsu. Jadi jangan aneh sebetulnya kalau malaikat itu kerjaannya takwa, zikir, nurut sama perintah Allah. Karena Allah ciptakan dimasukkannya hanya takwa. Kalau Anda, kalau saya, kalau kita punya nafsu, makanya wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kalau kita diberikan akal, tolong dong yang hak dengan yang batil jangan dicampur adukan. Sampai sini paham? Kang Mega bagaimana caranya menjaga ketakwaan? Yang pertama Al-Quran surat ketiga ayat 185. Saya bacakan aja Bun ya. Ya biar cepet ya. Takutnya banyak yang nanya. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, pupus, maut. Sedangkan mati itu punya 3 sifat di Al-Quran surah Luqman ayat 34. Kalimatnya wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi arding tamut. Anda enggak akan pernah tahu kapan wafat, di mana tempatnya dan bagaimana caranya. Ingat 3 hal itu. Kalau kita ingat mati, tempatnya enggak tahu, mustahil kita bermaksiat, betul? Kalau kita ingat mati, nggak tahu di mana tempatnya, mustahil kita langkahkan kaki ini ke tempat-tempat yang Allah tidak ridho, betul? Kalau kita punya PR, nggak tahu bagaimana caranya wafat, berarti kebiasaan kita harus baik, betul? Karena sebetulnya, Bu, perhatikan, para ulama mengatakan, biasanya seorang hamba itu akan wafat sesuai dengan amal-amaliyahnya, dibangkitkannya pun sesuai dengan amal-amalnya. Well, yang pertama ingat mati. Yang kedua, bagaimana caranya untuk bertakwa? Yaitu di Al-Quran surat ke-11, ayat 112 sampai 115. Anda kalau ingin takwa, tolong istiqomah. Well, istiqomah itu ada caranya. Bagaimana? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa malakum min dunillahi min auliya'a tsumma la tunsarun. Bu, kalau ingin takwa, tolong dong bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya. Dan janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim yang kelak akan membawa kalian ke dalam murkanya Allah. Saya sederhanakan, carilah besti-besti soleha yang mengajak kepada ketaatan, yang mengajak kepada ketakwaan. Lalu bagaimana lagi agar kita menjadi pribadi yang bertakwa? Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at zalika dzikra lidzakirin. Tolong sholatnya perbaiki. Well, kan Allah punya janji. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Kebalikan dari perbuatan munkar adalah ma'ruf. Betul, kade tong nakir deui nya. Kebalikan dari perbuatan munkar itu ma'ruf. Ma'ruf pengertiannya baik, menunjuknya kepada sikap. Ya, orang-orang yang sholat itu sikapnya ma'ruf. Sikap ma'ruf itu asalnya dari sifat, namanya khair. Sifat itu berdasarkan dari toyib. Toyib itu menunjuk kepada tubuh. Toyib artinya baik, menunjuknya kepada kesehatan kita, tubuh kita. Khair itu menunjuknya kepada sifat kita yang baik. Tapi kalau ma'ruf sikap. Kalau kita sholatnya baik, maka sikap pun akan baik. Orang yang baik itu pasti orang yang bertakwa. Well. Lalu bagaimana lagi Kang Mega menjaga ketakwaan? Ayat selanjutnya. Washbir fa innallaha la yudi'u ajrol muhsinin. Banyak-banyak bersabar, jangan lupa bersyukur. Cukup Bu? Cukup? Lalu bagaimana lagi Kang Mega untuk bertakwa? Al-Quran surat 29 ayat 45 kalimat pertama. Utslu ma'uhiya ilaika minal kitab. Baca Al-Quran jadikan pedoman hidup. Baca, pahami, amalkan. Baca, pahami, amal. Jadikan Al-Quran cerminan hatimu. Jadikan Al-Quran itu sebagai representasi dari akhlakmu. Well, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kenapa Rasulullah itu sebagai suri tauladan? Karena akhlaknya adalah cerminan dari Al-Qur'an. Cukup? Wallahu a'lam bissawab. Silakan yang lain. Pertanyaan kedua. Tenang aja Bun. Mau nanya 10 orang juga ayo. 20 gimana Pak Ustaz? Oh jadi ibu teh datang ke dia hadiah. Silakan. Ustadz, kalau kita mengingat kata takwa itu memang tergantung kepada semua manusianya ya. Tapi sekarang yang saya ingin tanyakan gini Ustadz, di satu misalnya ikatan pernikahan gitu ya, manusia itu kan kadang diingatkan di awal nikah itu bahwa kita tuh harus takwa,
harus ingat kepada Allah dan menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan seterusnya lah. Tetapi banyak kenyataan yang terjadi gitu ya di zaman now gini. Kebanyakan ya itu perselingkuhan dan sebagainya gitu. Nah itu apa karena dasar mereka tidak takwa atau karena godaan-godaan yang terjadi dari minal jinnati wanasnya itu tadi yang Ustadz sampaikan ya gitu, dia tidak menjaga, tidak memelihara ketauhidannya itu, atau apa yang harus dilakukan gitu ya setiap kita ini manusia gitu ya, misalnya kalau perempuan udah memelihara tetapi kadang godaan itu banyak, begitu juga laki-lakinya atau suami istri, begitu juga sama tingkatan godaan itu pasti ada gitu. Nah, mohon pencerahan dari Ustadz untuk hal ini gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia, kalau nggak salah kita ntar 3 bulan sekali ya, lu pernah ngomong ya. Ya, nanti kalau undang saya lagi di season berikutnya, kita bahas tentang bab pernikahan ya. Well, ya, oke, ya, baik. Nanti insya Allah kita bahas bab pernikahan ya Bu ya. Baik, ini bagus tapi saya akan singkat, perhatikan. Al-Quran surah 30 ayat 21, lihat saya aja. Lihat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Perhatikan. Sekali lagi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Baik, dan salah satu tanda kebesaran Allah ketika Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenisnya. Manusia dengan manusia. Kalau bunda, perhatikan, kalau ibu teteh ece nu gareulis mun nuju ngaos aya dina lebet Al-Qur'an lafaz ayatihi. Suka menemukan itu enggak? Bu, halo, assalamualaikum. Fokus, tong wakat tunduh. Santi, tinggalikeun ka dieu Santi. Suka ngaji Santi? Wa min ayatihi. Kalau kita ngaji di Al-Quran ada lafaz ayatihi, Allah ingin informasikan agar Anda segera mendekat dengan apa yang telah Allah sampaikan. Wa min ayatihi, oh ayatihi berarti kita harus mendekat dengan cepat kepada Allah. Well, paham Bu? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Diciptakan kita itu pasangan litaskunu untuk saling menenteramkan. Pada dasarnya, pada hakikatnya tujuan pernikahan itu adalah untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Jadi kalau ada yang menikah, mereka jadi nggak dekat sama Allah, itu ada yang salah dalam nikahnya. Kalau ada orang yang menikah, namun di dalam pernikahannya tidak mengajak itu suami sama istri untuk mendekat kepada Allah, wa min ayatihi, itu pernikahannya gagal total. Kenapa? Rumah tangga yang sukses bukan suamimu yang kaya.
Rumah tangga yang sukses bukan istri yang cantik pandai berdandan. Rumah tangga yang sukses bukan suami kita yang hartanya miliaran, yang mobilnya mobil mewah, yang rumahnya ada di Kota Baru Parahyangan, bukan. Tapi rumah tangga yang sukses adalah ketika seorang suami mampu untuk menggandeng tangan anak dan istrinya masuk ke dalam surganya Allah tanpa kekurangan satu apapun. Sedangkan istri yang sukses adalah seorang istri yang mampu masuk ke dalam surganya Allah dari pintu-pintu yang mana saja yang kalian inginkan. Itu. Jadi pada intinya pernikahan itu tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, yaitu bertakwa. Paham sampai sini? Lalu ada kalimat litas kunu. Dilakukan pernikahan itu agar kalian itu cenderung merasa tentram, tenang, betul? Ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddatau. Mawaddah asal katanya dari madah. Apa, Bu? Apa, Bun? Naon Santi? Mawaddah asal katanya dari madah itu adalah sesuatu yang terlihat. Kalau kita melihatnya, maka hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Ibu jatuh cinta pada suami, yang dilihat apanya? Madahnya, kumisna leubet, awakna atletis, jangkung, calon PNS, calon dokter, calon ulama, yang dilihat mawaddah. Betul? Laki-laki melihat ibu, yang dilihat apanya? Halisna mehong, biwirna berem, raraina bodas make aci, siga cireng siap goreng. Awakna sengit, menigelis madah. Tapi yang namanya madah mah beak ku umur, ku moneter, so ku umur bareto ibu gelis ayeuna mulai siga nini. Buuk tadina panjang lebet ayeuna curiwis jiga manuk piyik. Sok, betul Bu? Suami bareto gomplok ayeuna mulai botak. Betul Bu? Ku moneter bareto salaki jadi manajer, jadi direktur, ayeuna teu boga pagawean, bareto make upna ratusan ribu, ayeuna make areng. Damadah mawadah mah bakal habis. Paham Bu? Tapi tujuan dari pernikahan mawaddata warahmah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Surga itu salah satunya adalah rahmat Allah. Bahkan ketentuan kita untuk masuk surga atas dasar rahmat Allah. Percuma ibu banyak ibadah tapi tidak dirahmati, betul gak? Percuma ibu ahli sholat, ahli zakat, ahli sodakoh, ahli ngaji, ahli Quran, ahli zikir, ahli hadis, tapi tidak pernah mendapatkan rahmatnya Allah. Berarti pada intinya rumah tangga itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentang sifat ketakwaan antara suami dan istri. Sampai sini paham Bu? Kalau di rumah tangga, maaf nih, maaf ya, sekali lagi maaf ya, saya harus sebutkan ya, gak apa-apa, jangan tersinggung. Well, anu kasinggung balik we. Baik, perhatikan, Kang, bagaimana kalau di rumah tangga mulai ada kekisruhan yang disebabkan oleh, maaf tadi, selingkuh. Ya, saya tanya Bu, jawab yang keras, yang selingkuhnya perempuan atau laki-laki? Gak suka, cowok terus. Bu, tolong jawab yang keras. Enggak. Saya akan jelaskan nanti dari segi fitrah wanita apa, segi fitrah laki-lakinya apa. Tolong Bu. Ibu tadi bertanya sama saya kan, yang selingkuhnya laki-laki atau perempuan? Baik, kalau dari laki-laki perhatikan Quran surah ketiga. Ali Imran. Zuyyinal linnasi hubbus syahwati minan nisa. Dijadikan indah keinginan laki-laki, syahwatnya itu besar kepada wanita. Kenapa? Itu fitrah laki-laki, karena Allah itu tetapkan dalam Al-Quran syahwatnya besar. Syahwat itu adalah keinginan,
Jangan berpikir yang negatif. Syahwat itu pengertiannya adalah laki-laki itu keinginan terbesarnya yang paling utama adalah wanita. Betul? Betul. Kenapa terjadi seperti itu Kang Mega? Satu jawabannya. Perhatikan, itu tidak menyalahi fitrahnya kalau selama keinginannya itu tersalurkan melalui nilai-nilai syariat agama. Betul tidak? Setuju tidak? Laki-laki boleh beristri 2, 3, 4 boleh? Kalau ternyata tersalurkan keinginannya sesuai dengan track record, Pak, lain melaan Bapak, Pak, ya lain. Kalau ternyata sesuai dengan track recordnya itu tidak masalah. Dalam arti kata sesuai dengan jalur syariat. Well, Anda punya istri, mau nikah lagi, asal mampu, asal adil silahkan. Betul? Karena keinginan syahwatnya pada wanita. Tapi yang jadi masalah ketika dia menginginkan hal yang baru, yang lama dia buang. Nah ini masalah. Ini masalah ini. Paham Bu? Paham. Berarti apa yang harus diperbaiki Kang Mega? Tauhidnya. Kan saya tadi bilang. Kalau tauhidnya baik maka akadnya akan baik. Akidahnya akan, pakaiannya adalah orang bertakwa akan menyakiti orang lain tidak? Tidak, satu itu. Ya, satu itu. Yang kedua jadi bahan muhasabah untuk siapa? Yang ibu. Untuk jadi muhasabah buat siapa? Buat Anda. Sebagai apa? Sebagai wanita. Kan tadi kalimatnya jelas. Mawaddata warahmah, madah. Dilihat dari rupanya. Dilihat dari fisiknya. Rupa kita, fisik kita itu amanah bukan dari Allah. Titipan bukan. Sok atuh rawat Bu, sengitan. Disabunan sing bener, diruru sing bener tah, lamun perlu make sabut kalapa taruru, dijaga ieu waos disikat Bu supados bersih seungit ieu baham. Kabayang atuh ibu ari bareto kunaon beut ngagareulis keur zaman bareto can halal. Arjuna arek datang, ibu dangdos dangdan sagala dipake, minyak seungit nu indung dipake, geus beres dangdos calik di ruang tamu. Arjuna sumping, ibu bangkit lemah lembut seperti bangkit dari kubur. Dibuka panto, Arjuna menyapa, Assalamualaikum Neng Kokom. Waalaikumsalam Kang Abbas. Neng Kokom, Kang Abbas, Baskom. Mau kemana AA kita malam ini Neng? Orang angkat yuk kemana? Kasih tu Ciburuy. Tapi AA teh menang musibah Neng, kunaon gitu nya ban motor teh bitu. Terus kumaha gitu naik beca ti Al Irsyad kasih tu Ciburuy. Di beca saking ku lemah lembutna, mawadahna geulis, madahna sae, arek hitut oge diempet-empet. Tapi da geus teu kuat bunyi peledoskeun aya naon Neng? Teu aya naon nah jadi bau cubluk. Apaan tadi liwat pasar? Oh nya tuh Bu. Sekarang Bu, punten, pernikahan tahun pertama engkau masih menjaga madah tidak Bu? Masih. Suami pulang kerja ibu sudah dandan kayak putri salju. Well, suami datang pulang kerja, Assalamualaikum. Suamiku pulang, dibukakeun panto. Tape. Capek gitu, capek. Iya China, iya China, bade ibak mual, nyaneng bade ibak. Langsung tanpa disuruh engkau berangkat ke dapur, taharkeun cai panas, geus ngagolak di bawah salaki ka kamar mandi. Lain dileobkeun iroh. Kang, pangasutkeun Kang irada lieur ya. Henteu ame nyaho we sa YouTube tah ieu tah. Tah iya ya. Diseblokeun ku cai panas dileobkeun nya paeh atuh. Iya saha bestina ieu? Bu, iya bestina lain? Iya. Neng, iya pasti salakina gering begang di imahnya. Atuh dileobkeun mah paeh, dibawa ke kamar mandi. Bade naon atuh? Aduh Neng asa araratil hoyong diruru tonggongna tepikeun ka boleksek. Sekarang perhatikan, kenapa laki-laki bisa berpaling?
Ini sebaliknya, perhatikan. Laki-laki bisa berpaling. Yang terjadi perselingkuhan adalah laki-laki. Ibu harus muhasabah. Kalau dulu ibu lemah lembut, madah terjaga. Ayeuna tingalikeun incu geus 2. Barudak geus rumah tangga. Di dapur bari ngangais incu, make daster bolong. Buuk di talian ku kabel. Kutang kemana-mana ledeh. Salaki balik di pengajian. Mama, assalamualaikum. Assalamualaikum yang. Ma, mana cai bapak, ma? Mana tinggal kokod aing kriweuh? Mane? Kokod. Aya nu kitu di dieu. Aya anu mana jelema? Kudu dicarikan wae ini teh. Santi, mana kitu henteu? Tuh. Perhatikan, Bu, jadi bahan muhasabah. Perhatikan ya Bu ya. Kalau dasarnya laki-laki yang menyakiti itu tauhidnya harus diperbaiki. Tapi kalau ternyata laki-lakinya mampu memberikan semua, ibu harus ngaca, jadi cerminan. Kenapa? Rahmat Allah akan turun dalam rumah tangga apabila Anda juga berikhtiar. Well Bu, sekarang kenapa wanita banyak berselingkuh? Lain laki wae, awewe ta. Kenapa? Cung? Hah? Kalau laki-laki syahwatnya itu besar kepada wanita, kalau wanita itu syahwatnya besar kepada harta, kepada dunia. Bu, halo. Tangannya angkat ke atas, Bun. Sebelah kanan. Sebelah kiri lihat, yang sebelah kirinya. Tah, tinggali cincin rencem, tah. Hei. Bu, saya lihat. Rubah mindsetmu para wanita, kenapa hartamu dibawa mati? Tidak. Dibawa harta yang disedekahkan, yang diinfakkan di jalan Allah. Ayeuna ibu upami maut eta cincin di bawah teu. Di bawah teu. Terus dibikin ka saha? Ka ahli waris. Ahli waris eueuh saha? Anak jeung salaki bu, engke eueuh maot eta emas ku salaki dijual. Duitna dipake kawin deui. Kawina jeung besti. Lieur. Paham? Sampai sini Bu? Paham Bu? Paham. Berarti lihat sekali lagi. Hei, udah. Iroh, Tati, Nani, Lilis, dangukeun. Lihat. Berarti, perhatikan. Suami istri yang sukses adalah yang saling menentramkan. Kalau hati pasangan sudah tentram, maka ibadah akan baik. Apalagi kalau hubungan dengan rezeki dalam rumah tangga. Suaminya baik, rezekinya akan lancar. Kenapa? Karena istrinya itu selalu bahagia. Ketika kebahagiaan merasuk ke hati seorang istri, maka istri itu akan lebih banyak bersyukur. Ketika orang yang bersyukur berdoa, apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Makanya di balik suami yang hebat ada istri yang hebat. Di balik suami yang sukses ada doa istri yang mustajab. Makanya hati-hati, salah satu pilar doa untuk rumah tangga, untuk saya sebagai suami, demi Allah, selain ibu, anak adalah istri saya. Makanya kalau Anda suami ingin cepat diijabah doanya, maka harus bagaimana kepada istri? Lain kawin deui, Bu. Astagfirullahaladzim. Perbanyak istri, sing bener ngajawab teh. Muliakan istri. Barakallahu li walakum. Bun, nanti kita bab rumah tangga ya. Ya. Entong iman wae bunya, bosen Bu, ya, rumah tangganya. Ya. Silakan. Ya, satu pertanyaan terakhir. Baik, terakhir. Baik. Teknisnya mau nanya enggak? Yang Ihwan ada yang mau nanya? Bapak, Pak, tong jempling wae, Pak. Ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dalam surat Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun aladina fi sholatihim khosyun. Barangkali Pak Ustadz bisa memberikan kiat-kiat bagaimana membangun sholat yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Sahun lain ibu. Bunda, ini panitia MT Kota Baru Parahyangan ente gila jamaah siga kieu. Geus pangtarikna pangacona. Qad aflahal allazina hum fi salatihim. Eta sahun deui. Khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu mereka yang menegakkan salat dengan khusyuk. Yaitu mereka yang menjaga salatnya dengan baik, dengan khusyuk. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim. Tah eta sahun bener. Ada orang yang beruntung, ada orang yang Tadi Bapak bertanya, Kang Mega, bagaimana pengertian ayat pertama, ayat kedua? Beruntung orang-orang beriman apabila dia imannya teraktualisasikan di dalam nilai-nilai ketaatan. Di antara nilai ketaatan, aktualisasinya adalah beribadah. Salah satu aksi dari ibadah adalah beruntung orang yang sholat, yang bagaimana Bagaimana sholat yang khusyuk? Yaitu di Al-Quran surat kedua ayat 238. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Mereka yang menjaga semua sholatnya dan sholat wusta. Dan mereka yang berdiri untuk sholatnya dilakukan karena Allah. Tipsnya bagaimana Kang Mega? Perhatikan. Definisi dari khusyuk, tolong diulangi kalimatnya Bun. Kompak? Siap Bu? Man hafadha ala salawati khamsi ruku'ihinna. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya. Sholat 5 waktunya dilakukan dengan khusyuk. Definisi dari kekhusyuan yang pertama, ruku'nya tu'maninah. Ruku' tu'maninah. Bagaimana tu'maninah? Tidak terburu-buru. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ruku'ihinna wa sujudihinna. Sujudnya tu'maninah. Apa Pak? Sujudnya tu'maninah. Ruku'ihinna wa sujudihinna. Perhatikan yang ketiga. Wa mawaqitihinna. Lakukan sholat di awal waktu. Di awal waktu. Entong di engke-engke. Kunaon bisi di engke-engke maut orang. Fasik teh Bu? Munafik tidak Bu? Yang selalu mengakhirkan waktu sholat. Ciri-ciri orang munafik itu kalau dipanggil sholat, kayak yang males itu. Apalagi sholat subuh sama sholat isya nggak pernah mau berjamaah laki-laki. Di masjid, di awal waktu, hati-hati. Kenapa? Perhatikan. Ya ayyatuhan nafsul jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah hasil dari ibadah yang tu'maninah. Sedangkan ibadah yang tu'maninah dilekatkan kepada satu ibadah namanya sholat. Agar kiat sholat ruku'mu khusyuk, rukuknya tu'maninah, sujudnya tu'maninah, lalu waktunya di awal waktu, lalu kalimat keempatnya, wa alima annahuna haqqa min indillah. Anda sholat itu semata-mata karena Allah. Anta budallah ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yara. Dilakukan semua aktivitasmu semata-mata karena Allah, karena seakan-akan Allah melihat mengawasi. Betul Pak? Ya. Bagaimana caranya Kang Mega? Ingat mati Pak. Kalau Bapak menjadikan sholat duhur seakan-akan sholat duhur terakhir nanti, mustahil Bapak sholat kemana wae Pak. Betul? Allahu Akbar. Aduh duit nges beak. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ari ieu rakaat kasabarahannya? Mustahil Pak. Ingat mati ya Pak ya. Jadikan nanti sholat duhur ini sebagai sholat duhur terakhir. Asyar kita sudah disolatkan. Bu.
Yang kedua, pahami bacaan sholat Pak. Pahami bacaan, punten. Pak, ketinggal ka dia Pak. Pak, ya gerakan naon Pak? Hah? Tahiyat, tasyahud. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Gusti, abdi nyeri ku si Eti. Abdi nyeri ku si Angkat derajat abdi ya Allah. Abdi nyeri ku si Eti. Cek Allah teh, ari tadi naon keur anjeun duduk di antara dua sujud. Anu tadi naon? Anu tadi mah warfa'ni. Gusti abdi nyuhunkeun rejeki. Anu tadi mah warjukni. Ari tadi naon? Warjukni. Pak punten, ari warjukni sareng rejeki sami teu Pak? Ari warfa'ni sareng angkat derajat abdi sami teu Pak? Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kalau saya tidak salah, Rabbik firli apa artinya Bu? Lalu apa lagi Bu? Warhamni, sayangi aku. Lalu apa lagi Bu? Wajburni, tutuplah aibku. Lalu apa lagi Bu? Warfa'ni, apa Bu artinya Bu? Angkat derajatku. Wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini, sehatkanlah aku. Wa'fu'ani, sehat ya Pak? Geus lengkap eta Pak dina diuk iftirosi Pak. Nah Bapak ngagukuk deui mewek Gusti abdi nyuhunkeun rejeki. Anu tadi naon? Nu tadi mah warjukni. Berarti Anda tidak paham bacaan Well, coba kalau kita paham baca. Nanti Bu, kalau ada pertemuan lagi selanjutnya kalau masih ada umur kita bahas bab sholat ya Bu ya. Well Bu, Pak, berarti yang pertama ingat mati, yang kedua pahami bacaan. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat seperti orang-orang yang sedang mabuk. Kenapa? Jelema nu mabok mah teu ngarti naon anu diba. Makanya fahami bacaan. Allahu akbar. Allah maha. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Naon hartina? Teu nyaho. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Pasti apal, betul Bu? Tapi kenapa akhlakmu masih tidak baik? Karena engkau tidak memahami esensi dari Al-Fatihah. Nanti kita bahas lah ya, panjang. Cukup Pak? Lulus Pak? Sudah ya? Alhamdulillah. Cukup Bu? Alhamdulillah, kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatat. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba min abaina wa ummahatina wa azwajina wa zurriyatina minan nar. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid
dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauqi wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti. Ibu, pegang tangan teman yang di sebelah. Pegang tangannya, pegang semua. Pegang semua. Ikuti saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa sahabat kami. Ampunilah dosa-dosa yang hadir di majelis ini. Ya Allah, apabila dari sahabat kami ada yang sedang Engkau uji dengan kesedihan, dengan kepayahan, Kau uji dengan harta, rumah tangga, anak-anak, dan dunia, maka gantikanlah semua ujianmu dengan surga. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa sahabat-sahabat kami yang ada di samping kami ini. Izinkanlah kami untuk kembali bergandengan tangan. Ridhoilah kami untuk masuk surgamu tanpa kekurangan satu apapun. Izinkanlah kami untuk saling bersaksi bahwasanya kami pernah ada di dalam majelis yang Engkau bangga-banggakan kepada malaikat-Mu. Ya Allah, ridhoilah kami untuk masuk ke dalam surga-Mu tanpa kekurangan satu apapun. Gantikanlah lelah kami dalam bermajelis ilmu dengan istirahat yang bahagia di dalam surga-Mu. Wahai sahabatku, jadilah ahli takwa. Wahai sahabatku, temuilah aku di surga nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawlu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.